Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengisikan target dalam ESKP. Nah, terlebih dahulu mari Bapak Ibu kita buka pada browser Bapak Ibu, kita ketikkan Master BKD Prof Jatim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita klik sehingga nanti akan muncul login area untuk PNS. Untuk login area ini Bapak Ibu silahkan isikan nomor induk pegawai Bapak Ibu, kemudian isikan password. Misalkan kita isikan di sini. Sebentar Bapak Ibu. Kemudian isikan password. Kemudian tekan login. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sampai kita masuk ke dalam halaman dashboard utama seperti ini. Kemudian kita klik pada menu SKP. Nah, akan masuk ke dalam dashboard utama. Nah, apabila Bapak Ibu sudah terlanjur mengisikan ESKP untuk tahun 2019, silakan masuk ke informasi SKP. Kita hapus terlebih dahulu yang ada di sini Bapak Ibu. Informasi SKP yang sudah kita isikan, kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita periksa di target kerja. Nah, kosong. Nah, pastikan semuanya sudah dalam keadaan kosong kembali Bapak Ibu untuk tahun 2019. Nah, kalau sudah selesai tahun 2019 kosong, sekarang kita masuk ke tahun 2020. Kita akan mengisikan target SKP kita di tahun 2020. Setelah diklik, kita pilih tahun 2020, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, setelah muncul sukses, proses update data berhasil, sekarang kita masuk ke informasi SKP. Nah, Bapak Ibu, di sini kondisi masih kosong, kita akan menambahkan. Kita tambahkan di sini, tahunnya menunjukkan tahun 2020, kemudian kita pilih status Y, yes, sesuai artinya terdapat kesesuaian antara jabatan dengan kinerja, kemudian nama jabatan fungsional kita pilih di sini melalui tombol select. Kemudian kita cari posisi kita di sini sebagai fungsional guru, Bapak Ibu. Ketikkan tanda plus yang ada di depannya, kemudian kita pilih golongan ruang sesuai dengan golongan ruang masing-masing. Nah, kemudian setelah diisikan, Bapak Ibu, di sini tinggal pilih informasi SKP. Karena kita akan memasukkan target awal tahun, kita masukkan di sini. Kemudian secara otomatis akan tersetting, periodenya akan dimulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tinggal masukkan atasan langsung. Di sini terdiri NIP dan nama. Kita ketikkan. Nah, sini sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian atasan banding, atasan langsung di atas kepala sekolah. Nah, ini Kacapdin kita, Bapak Mahrus Samsul, kita ketik di sini. Muncul otomatis, kemudian setelah selesai kita simpan nih Bapak Ibu. Di save, kemudian kita oke.
Nah, tampilan dari informasi SKP milik kita sudah muncul. Silakan Bapak Ibu cek kembali. Sudah sesuai tahun, kemudian jabatan, kesesuaian dengan jabatan, kepala sekolah, atasan langsung, kemudian atasan banding, periode, kemudian kita lihat di sini keaktifan, status aktifnya masih N, masih no. Kita rubah dulu Bapak Ibu, silakan klik tanda pensil yang ada di sini, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, sudah muncul Y, maka sudah selesai, kita sudah berhasil untuk mengupdate informasi SKP. Kalau sudah selesai, tinggal kita lanjutkan ke target kerja. Bapak Ibu perlu diingat bahwa di sini pada awal tahun BPT kita minimal harus menargetkan kegiatan sebanyak 75.000 menit. Nah, ini akan kita munculkan di dalam target kerja kita. Kita klik target kerja. Kemudian kita masuk di sini ada unsur utama, unsur limpahan, dan unsur penunjang, Bapak Ibu. Tugas utama guru adalah kita merencanakan, melaksanakan pembelajaran. Mari kita langsung masuk ke unsur utama. Kemudian pilih kegiatan fungsional, kemudian kita klik pada bagian di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat di sini kita cari saja merencanakan. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil. Nah, di sini ada berbagai kriteria Bapak Ibu. Kriteria AB artinya kita mendapatkan nilai yang terbaik dengan angka kredit di sini 37,18, kemudian kriteria B, C, K, dan S. Nah, Bapak Ibu silahkan menargetkan proses pembelajaran ini targetnya berapa yang akan kita capai. Jika Bapak Ibu ingin menargetkan maksimal, boleh saja Bapak Ibu menargetkan kriteria AB, akan tetapi ingat Bapak Ibu bahwa di dalam capaian akan mempengaruhi hasil perhitungan terhadap nilai akhir kita. Nah, di sini apabila Bapak Ibu memilih kriteria AB, dengan satu kegiatan saja kita sudah punya 74.360 menit kegiatan. Nah, tetapi kali ini kita pilih B Bapak Ibu, baik. Oke. Kalau sudah, kita ketikkan kuantitasnya 1, kemudian kualitas 100%, dan pilih waktunya adalah selama 1 tahun, 12 bulan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu, kita simpan, kita save. Oke. Nah, sukses, proses input data berhasil. Jadi kegiatan target kita yang pertama adalah melaksanakan tugas pokok kita, yaitu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai hasil pembelajaran, dan lain sebagainya dengan kriteria B. Jadi dengan kriteria baik. Nah, kalau kita lihat WPT kita Bapak Ibu, di sini sudah tersedia 59.500. Untuk mencapai 100% sampai mencapai 75.000, hanya tinggal tersisa sedikit. Bapak Ibu, silakan dari unsur utama, apalagi yang menjadi target kita. Misalkan, kita tambah lagi Bapak Ibu. Oke, selain melaksanakan proses pembelajaran, kita cari sekarang misalkan kita merencanakan akan, ya, sebentar di sini kita cari dulu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru seperti lokakarya atau kegiatan bersama atau kelompok kerja guru untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran. Nah, ini biasanya kalau kita di kegiatan MGMP, boleh kita masukkan Bapak Ibu di sini, kemudian kuantitasnya 1, kegiatan MGMP, kemudian kita pilih bulannya ada 12 bulan, kemudian kita simpan. Oke.
Nah, proses update sudah berhasil, Bapak Ibu. Kita sudah punya 2 kegiatan dengan total sekarang WPT dalam menit itu adalah 59.800 menit. Sudah 79,73%. Nah, kemudian kegiatan apa lagi yang bisa kita targetkan untuk bisa kita laksanakan dalam realisasi dalam setahun di tahun 2020? Kita cari lagi Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu macam-macam ya, bisa dengan cara menyusun buku, kemudian menyusun modul, membuat artikel ilmiah, membuat karya tulis dalam laporan hasil penelitian. Misalkan kalau seperti kita, tugas kita untuk pengembangan diri, misal kita membuat sebuah karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah yang diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Ini minimal. Tapi biasanya Bapak Ibu yang golongan 4 ke atas kan sudah untuk dipublikasikan, baik itu di tingkat provinsi sampai tingkat nasional ataupun internasional. Nah, untuk target kita ambil yang minimal saja untuk disimpan di perpustakaan. Kita klik satu Bapak Ibu. Misal kita targetkan hanya ada satu saja PTK, kemudian pilih waktu. Waktu PTK di sini Bapak Ibu yang standar untuk proses pembuatan sebuah PTK yaitu dimulai misalkan dengan perencanaan selama 1 bulan, kemudian pelaksanaan 1 bulan, kemudian yang 1 bulan lagi untuk penulisan laporan dan seminar hasil. Ini kita pilih, jadi di sini pilih waktunya adalah 3 bulan. 3. Nah, kalau sudah kita simpan Bapak Ibu, oke. Nah, sukses proses input data berhasil. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sekarang skor WPT kita untuk jenis tupoksi fungsional guru di sini sudah 67.800 menit. Nah, mari kita lanjutkan. Apalagi yang bisa kita masukkan ke dalam unsur utama. Nah, tugas-tugas pokok yang lain ya kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Membuat buku pedoman guru, membuat buku pelajaran, hasil karya terjemahan, kemudian membuat modul, diktat pembelajaran, menemukan teknologi tepat guna, dan lain sebagainya. Misalkan kita merencanakan untuk mengikuti diklat. Nah, kita taruhlah satu saja sebagai target kita, misalkan diklat yang fungsional dengan lama jamnya antara 30 sampai 80 misalkan. Kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Bisa satu. Ya. Kita masukkan satu saja sebagai target. Kemudian setelah itu kita pilih waktunya. Diklat itu kan biasanya pelaksanaannya hanya kalau 80 jam ya, paling sekitar maksimal 1 bulan. Nah, kita save Bapak Ibu. Kita simpan. Oke. Ya, kita lihat sekarang sudah tercapai kumulatif 69.800. Kita tambah lagi lah Bapak Ibu, kita tambah dengan kegiatan-kegiatan pokok yang lain yang biasanya secara umum kita melaksanakan atau mendapatkan amanah di sekolah, misalkan di sini menjadi kepala perpustakaan dengan kriteria A, B, B, C, B, K, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi kepala sekolah, menjadi ketua program keahlian, di sini bisa Bapak Ibu masukkan. Kemudian pembimbingan khusus pada satuan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kemudian untuk menjadi pembimbing dan penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian menjadi narasumber atau pemasrahan pada acara kologium, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Menjadi wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi wali kelas. Nah, Bapak Ibu di sini juga menjadi wali kelas. Biasanya secara umum kita hampir semua ya mendapatkan tugas menjadi wali kelas. Misal kita masukkan satu
dengan kriteria B. Kita masukkan menjadi wali kelas, kuantitasnya 1, kemudian pilihan waktunya selama 1 tahun, 12 bulan. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini setelah masukkan yang kegiatan yang terakhir, kita sudah punya 72.780 menit. Masih kurang sekitar 2,6% untuk memenuhi target minimal kita sampai 75.000 menit atau sampai 100%. Kita masukkan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan saja. Misalkan kita masukkan di unsur penunjang Bapak Ibu. Kita masukkan di sini unsur penunjang. Untuk unsur penunjang banyak Bapak Ibu seperti membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktek industri ekstrakurikuler dan sejenisnya. Ini bisa kita masukkan karena biasanya kita juga mendapatkan tugas untuk membimbing PKL, kemudian sebagai pembimbing atau mendamping ekstrakurikuler. Ini bisa dimasukkan Bapak Ibu. Kemudian atau ada lagi yaitu menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, baik anggota aktif maupun juga sebagai pengurus aktif. Ini bisa dimasukkan dalam target kita. Misalkan kita ambil satu Bapak Ibu sebagai anggota PGRI, bisa kita masukkan di sini menjadi anggota organisasi profesi. Kita ambil satu, kuantitasnya 1, kemudian kualitas 100%, batas waktunya 12 bulan, kita save. Oke. Bapak Ibu sudah kita masukkan, sekarang sudah ada 74.280 menit. Kita tambah lagi dengan kegiatan yang lain. Di unsur penunjang misalkan kita masukkan Bapak Ibu. Nah, menjadi tutor, pelatih instruktur, menjadi tim penilai. Nah, yang sering kita juga ini, kita sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Di sini bisa dimasukkan yaitu pengawas UNBK, kemudian pengawas USBBK atau USBN yang kemarin, kemudian juga bisa menjadi pengawas. Jadi kita masukkan saja di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan kuantitasnya ada berapa? Kalau kita misalkan USBBK, kemudian UNBK, misalkan UNBK 1 dulu Bapak Ibu targetnya. Pilih waktunya, ini pelaksanaannya kan hanya 1 bulan maksimal. Kita save, oke. Nah, kita lihat lagi, masih kurang Bapak Ibu, kita masukkan lagi unsur penunjang untuk yang tingkat sekolah, misalkan ujian sekolah. Tadi kita masukkan yaitu ya sekolah. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar tingkat sekolah. Ini 1. Nah, kita masukkan 1, misalkan USBBK kemarin ya, 1 bulan waktunya, kita simpan. Nah, untuk penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, ini ada di unsur utama Bapak Ibu. Misal kita masukkan di sini. Ya, kita cari dulu, yaitu menjadi pengawas. Kita masukkan di sini. Pengawas. Nah, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, Bapak Ibu. Kita masukkan yang kriterianya B saja. Kita hitung mulai dari UTS penilaian tengah semester ganjil, genap, kemudian pas ganjil, pas genap. Berarti kuantitasnya ada 4. Kita masukkan di sini 4 Bapak Ibu. Nah, pilih waktunya, kira-kira karena ada 4 kegiatan dengan maksimal 1 kegiatan itu 1 bulan, maka nanti kalau kita breakdown, kita butuh waktu sekitar 4 bulan. Kita masukkan di sini 4 bulan, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah kita masukkan semua Bapak Ibu, di sini mari kita lihat lagi total WPT yang kita punya sudah 79.400 menit. Kalau sudah lebih dari 75.000 maka akan muncul tombol kita bisa mengirim ke atasan langsung untuk dimintakan verifikasi. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita masukkan di sini
Eh, kita kirim ke atasan langsung. Langsung kita klik kirim ke atasan langsung untuk dimintakan verifikasi. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kita lihat di sini status verifikasi kita masih proses menunggu, BV masih belum diverifikasi. Nanti jika sudah terverifikasi, maka tugas kita selanjutnya adalah tinggal memasukkan breakdown target kerja ke dalam bulan berjalan yang akan kita laporkan. Sekian Bapak Ibu tutorial untuk menyusun target kerja SKP untuk tahun atau periode 2020. Terima kasih. Selamat mencoba. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini setelah masukkan yang kegiatan yang terakhir, kita sudah punya 72.780 menit. Masih kurang sekitar 2,6% untuk memenuhi target minimal kita sampai 75.000 menit atau sampai 100%. Kita masukkan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan saja. Misalkan kita masukkan di unsur penunjang Bapak Ibu. Kita masukkan di sini unsur penunjang. Untuk unsur penunjang banyak Bapak Ibu seperti membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktek industri ekstrakurikuler dan sejenisnya. Ini bisa kita masukkan karena biasanya kita juga mendapatkan tugas untuk membimbing PKL, kemudian sebagai pembimbing atau mendamping ekstrakurikuler. Ini bisa dimasukkan Bapak Ibu. Kemudian atau ada lagi yaitu menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, baik anggota aktif maupun juga sebagai pengurus aktif. Ini bisa dimasukkan dalam target kita. Misalkan kita ambil satu Bapak Ibu sebagai anggota PGRI, bisa kita masukkan di sini menjadi anggota organisasi profesi. Kita ambil satu, kuantitasnya 1, kemudian kualitas 100%, batas waktunya 12 bulan, kita save. Oke. Bapak Ibu sudah kita masukkan. Sekarang sudah ada 74.280 menit. Kita tambah lagi dengan kegiatan yang lain. Di unsur penunjang misalkan kita masukkan Bapak Ibu. Nah, menjadi tutor, pelatih instruktur, menjadi tim penilai. Nah, yang sering kita juga ini, kita sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Di sini bisa dimasukkan yaitu pengawas UNBK, kemudian pengawas USPBK atau USBN yang kemarin, kemudian juga bisa menjadi pengawas. Jadi kita masukkan saja di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan kuantitasnya ada berapa? Kalau kita misalkan USBBK, kemudian UNBK, misalkan UNBK 1 dulu Bapak Ibu targetnya. Pilih waktunya, ini pelaksanaannya kan hanya 1 bulan maksimal. Kita save, oke. Nah, kita lihat lagi, masih kurang Bapak Ibu, kita masukkan lagi unsur penunjang untuk yang tingkat sekolah, misalkan ujian sekolah. Tadi kita masukkan yaitu ya sekolah. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar tingkat sekolah. Ini 1. Nah, kita masukkan 1, misalkan USPBK kemarin ya, 1 bulan waktunya, kita simpan. Nah, untuk penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, ini ada di unsur utama Bapak Ibu. Misal kita masukkan di sini. Ya, kita cari dulu, yaitu menjadi pengawas. Kita masukkan di sini. Pengawas. Nah, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, Bapak Ibu. Kita masukkan yang kriterianya B saja. Kita hitung mulai dari UTS penilaian tengah semester ganjil, genap, kemudian pas ganjil, pas genap. Berarti kuantitasnya ada 4. Kita masukkan di sini.
4 Bapak Ibu. Nah, pilih waktunya, kira-kira karena ada 4 kegiatan dengan maksimal 1 kegiatan itu 1 bulan, maka nanti kalau kita breakdown, kita butuh waktu sekitar 4 bulan. Kita masukkan di sini 4 bulan, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah kita masukkan semua Bapak Ibu, di sini mari kita lihat lagi total WPT yang kita punya sudah 79.400 menit. Kalau sudah lebih dari 75.000 maka akan muncul tombol kita bisa mengirim ke atasan langsung untuk dimintakan verifikasi. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita masukkan di sini. Kita kirim ke atasan langsung. Langsung kita klik kirim ke atasan langsung untuk dimintakan verifikasi. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kita lihat di sini status verifikasi kita masih proses menunggu BV, masih belum diverifikasi. Nanti jika sudah terverifikasi, maka tugas kita selanjutnya adalah tinggal memasukkan breakdown target kerja ke dalam bulan berjalan yang akan kita laporkan. Sekian Bapak Ibu tutorial untuk menyusun target kerja SKP untuk tahun atau periode 2020. Terima kasih. Selamat mencoba.